bulan Januari 2026. Berarti tindak lanjut dengan penyelidikan. Tidak tertib dalam prosedur itu, apakah saudara ahli maksud itu melanggar kitab undang hukum acara pidana, tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana? Nah, kita maju sedikit ini saudara ahli penyelidikan. Tadi kan saudara ahli bilang penyelidikan dulu, baru dan juga ketentuan di KUHP. Sebuah surat perintah penyidikan, apakah dalam surat perintah penyidikan itu merefer pada adanya laporan? Oh, adanya laporan. Ya. Oke, kemudian dari. Nah, kalau ternyata di surat perintah penyidikan itu tidak di refer, tidak mengacu adanya. Kami menunjukkan bukti-bukti dokumen atau surat tadi. Misalnya terkait dengan proses penggeledahan. Tadi kami sudah tunjukkan surat perintah penggeledahan yang menjadi dasar penerbitan izin Ketua Pengadilan Cibinong adalah surat perintah penggeledahan untuk wilayah Polda Metro Jaya. Jadi tadi jelas sekali ya, surat perintah penggeledahan yang dijadikan dasar untuk permintaan izin ke PN Cibinong adalah wilayahnya Polda Metro Jaya. Tetapi penggeledahannya dilakukan di luar wilayah Polda Metro Jaya. Satu surat yang lainnya justru tidak digunakan dalam permohonan atau sebagai dasar dari izin ketua pengadilan tersebut. Termohon agar semakin terang apa yang kita uji ini, dan saya pikir tadi dialog dalam proses persidangan sangat sehat ya. Pertanyaan dari pemohon, dari kami ataupun dari termohon Polri ataupun dari kejaksaan, itu dialognya sangat sehat untuk pembangunan konsep hukum ke depan yang jauh lebih baik. Tidak sekedar hanya soal perkara ini saja. Nah, kami ingin menyampaikan ada beberapa hal, poin-poin utama tadi yang sudah terelaborasi di ruang persidangan. Jadi ada beberapa isu utama. Yang pertama, ahli tadi menyampaikan bahwa perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan atau penerbitan dokumen-dokumen, surat-surat atau produk-produk dari aparatur penegak hukum, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan, itu juga termasuk produk administrasi negara yang wajib tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan azas umum pemerintahan yang baik. Nah, jadi standing posisinya di sini, sehingga seluruh perbuatan tersebut, seluruh dokumen dan surat yang diterbitkan itu tidak boleh melanggar prinsip azas umum pemerintahan yang baik. Contohnya adalah prinsip kepastian hukum, semua orang sama di mata hukum, dan juga prinsip kecermatan. Ada banyak prinsip lain, tapi itu adalah 3 prinsip yang dielaborasi tadi dalam proses persidangan. Dan itu sangat jelas ya. Nah, kemudian di tataran implementasi, kami menunjukkan bukti-bukti dokumen atau surat tadi. Misalnya terkait dengan proses penggeledahan. Tadi kami sudah tunjukkan surat perintah penggeledahan yang menjadi dasar penerbitan izin Ketua Pengadilan Cibinong adalah surat perintah penggeledahan untuk wilayah Polda Metro Jaya. Jadi tadi jelas sekali ya, surat perintah penggeledahan yang dijadikan dasar untuk permintaan izin ke PN Cibinong adalah wilayahnya Polda Metro Jaya. Tetapi penggeledahannya dilakukan di luar wilayah Polda Metro Jaya. Satu surat yang lainnya justru tidak digunakan dalam permohonan atau sebagai dasar dari izin ketua pengadilan tersebut. Karena itulah penggeledahan di lokasi rumah Sentul yang jadi permohonan kami ini, kami pandang itu tidak dilakukan berdasarkan izin pengadilan yang sah.
Sehingga tadi ahli juga menjelaskan kalau itu dilakukan di luar kewenangannya, maka seharusnya surat tersebut menjadi tidak sah. Kemudian kami tanya lebih jauh, kalau salah satu surat atau produk itu tidak sah, apakah konsekuensi lanjutannya menjadi tidak sah? Ahli menegaskan, dalam prinsip hukum administrasi negara, kalau satu surat perintah, apakah itu surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, itu dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan dan akibat lainnya setelah surat itu menjadi tidak sah. Inilah poin utama dari permohonan kami ketika kami mendalilkan surat perintah penggeledahan yang kemudian berujung pada izin penggeledahan itu tidak sah, sehingga penggeledahannya tidak sah, maka efek lanjutannya penyitaan dan hasil-hasil penyitaannya menjadi tidak sah. Itu argumentasi yang kami sampaikan di permohonan dan tadi kami buktikan, dan itu sudah ditegaskan oleh ahli. Isu yang kedua soal penyitaan, tadi kami juga menunjukkan nomor surat perintah penyitaannya ternyata lebih dahulu atau lebih awal dibanding surat perintah penyidikan. Jadi nomor surat perintah penyitaannya 2931, nomor surat perintah penyidikannya 2932. Padahal menurut KUHAP kan seharusnya penyidikan dulu, baru kemudian penyitaan atau tindakan-tindakan yang lain. Nah, tadi ahli menjelaskan itu bisa melanggar prinsip kecermatan. Ada satu prinsip dalam azas umum pemerintahan yang baik yang kalau dilanggar, maka produknya atau suratnya menjadi tidak sah. Nah, itu tadi disebutkan ya. Jadi ada isu soal penggeledahan, ada isu soal penyitaan. Kami juga menanyakan tadi pada ahli terkait dengan prinsip kecermatan ini terkait dengan kejaksaan ya. Bagaimana, apakah surat yang diterbitkan itu sah kalau yang menandatangani tidak berwenang? Kami tunjukkan peraturan Jaksa Agung bahwa yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan adalah Direktur Penyidikan. Tetapi di Kejaksaan Agung yang tanda tangan bukan Direktur Penyidikan. Ahli jelas mengatakan peraturan Jaksa Agung itu wajib dipatuhi, bahkan oleh Jaksa Agung sendiri, apalagi oleh jajaran di bawahnya. Sehingga surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tentu saja menjadi tidak sah. Selain itu, masih di Kejaksaan Agung kami juga bertanya, bagaimana kalau ada surat perintah penyidikan, bagian menimbangnya kasus A, tapi bagian perintahnya kasus B, maka itu juga melanggar prinsip kecermatan, melanggar prinsip azas umum pemerintahan yang baik. Jadi dari satu poin utama ini yang kita elaborasi tadi adalah bagaimana azas umum pemerintahan yang baik itu wajib dipatuhi oleh semua aparatur, termasuk aparatur di Polri dan di Kejaksaan atau semua aparatur negara, dan pelanggaran terhadap azas tersebut itu mengakibatkan perbuatannya menjadi tidak sah. Poin kami selain soal perkara ini, yang paling penting adalah kita sedang membangun sebuah tradisi dan penafsiran hukum agar ke depan penegakan hukum itu betul-betul dilakukan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik. Isu lainnya yang juga kami elaborasi dan kami pastikan adalah terkait dengan apakah kewajiban kaidah hukum di putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewajiban pemeriksaan calon tersangka itu masih wajib dipatuhi atau masih berlaku saat ini atau tidak. Ahli tegas mengatakan tafsir Mahkamah Konstitusi itu adalah tafsir atas Undang-Undang Dasar sehingga wajib dipatuhi sampai dengan saat ini. Artinya KUHAP baru dalam penafsirannya juga harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga ada kewajiban bagi aparatur penegak hukum untuk memeriksa calon tersangka sebelum penetapan tersangka. Di permohonan kami itulah yang kami sampaikan, penetapan Pak FA sebagai tersangka di Polri tidak didahului dengan pemeriksaan calon tersangka. Karena itulah kami argumentasikan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Ada satu prinsip yang paling utama yang bukan hanya untuk perkara ini saja tapi harapannya jadi perbaikan di hukum acara ke depan adalah pergeseran
penghormatan terhadap hak asasi manusia di KUHP baru. KUHP lama kita tahun 81, KUHP baru kita tahun 2025 dan berlaku 2026, ada sikap politik pemerintah, pembentuk undang-undang untuk lebih menghormati hak asasi manusia, sehingga seharusnya KUHP baru ditafsirkan lebih dalam konsep penerapan hak asasi manusia tersebut. Misalnya soal presumption of innocence dan tentang larangan yang ditegaskan di KUHP baru, larangan penyidikan dengan praduga bersalah. Kalau penyidikan dilakukan, penetapan tersangka dilakukan tanpa pemeriksaan calon tersangka, menurut kami itu melanggar KUHP karena melanggar prinsip larangan praduga bersalah. Itu yang bisa disampaikan terkait dengan persidangan tadi. Di persidangan nanti siang jam 2:30 akan dilanjutkan. Agendanya adalah pemeriksaan ahli hukum tindak pidana korupsi dan hukum acara pidana. Jadi ada satu guru besar dari UNAIR yang akan jadi ahli dan satu doktor hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia. Jadi mari nanti kita simak bersama-sama. Selain untuk perkara ini, bagi kami ini adalah upaya untuk membangun hukum acara ke depan yang lebih baik sesuai dengan prinsip due process of law dan azas umum pemerintahan yang baik. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Ahli pertama ini ahlinya di bidang apa ya, Pak? Ahli yang pertama adalah guru besar dari Universitas Tarumanegara di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Namanya boleh di... Prof. Rasji. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi siang nanti.